Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di tutorial Facebook Ads ya, di modul yang ke berapa ini? Ya, intinya di modul kali ini kita akan belajar apa? Anda akan belajar tentang iklan PPE. Ya, bagaimana cara membuat iklan PPE. PPE itu apa? PPE itu adalah paid post engagement ya. Jadi kita intinya boost your post. Ini iklan mengiklankan postingan ya. Boost your post mengiklankan postingan. Apa keunggulan iklan PPE ini? Nah, keunggulannya adalah fokusnya Facebook adalah mengiklankan postingan kita, ya, agar engagementnya tinggi, ya, yang like-nya banyak, yang share-nya banyak, yang komennya banyak. Nah, ini bisa membuat postingan Anda menjadi viral. Nah, kalau Anda ingin membuat postingan Anda viral, ya Anda cocok menggunakan PPE ini. Oke, fokusnya hanya ini, ya, menitik beratkan supaya postingan kita banyak yang lihat dan banyak yang like, share, komen. Nah, intinya begitu saja. Oke. Jadi ini tidak menitik beratkan kepada klik website. Jadi kalau ada link websitenya, Facebook tidak mencari orang-orang yang clicker ya. Jadi tidak membuat tidak mau optimalkan supaya banyak yang klik website kita. Tapi mau optimalkan supaya banyak dilihat dan banyak yang like, comment, share. Tugasnya begitu saja. Tapi apakah ini bisa berdampak ke sales? Bisa juga ya. Ya, yang perlu Anda ketahui bahwa iklan itu ada dua ya. Anda bisa meningkatkan awareness atau Anda bisa membuat sales ya, membuat penjualan. Nah, melalui PPI ini Anda juga bisa membuat penjualan ya, dengan syaratnya ya penuh dengan copywriting. Oke, kita langsung praktek aja. Nih PPI ini kayak gini. Anda masuk ke halaman Create Ads, nah Anda klik Boost Your Post. Nah, ini namanya PPE ya, Page Post Engagement. Jadi kalau ada masa-masa yang bilang PPE itu ini maksudnya ya, Boost Your Post. Nah, untuk mengiklankan hal ini Anda masukkan dulu page mana yang akan diiklankan, misalnya page Hot Glass. Nah, setelah itu postingan mana yang akan Anda iklankan, misalnya postingan Anda harus buat dulu postingan di fanspage tentu ya. Jadi kalau belum ada postingan ya nggak bisa. Jadi Anda harus membuat dulu postingan di fanspage kemudian diiklankan. Nah, cari postingan yang mana. Misalnya Anda akan mau iklankan postingan yang ini misalnya. Oke. Situ nih campaign name-nya kita rubah aja. Misalnya paid post 1. Nah, ini untuk menandakan bahwa ini adalah iklan postingan yang satu gitu ya. Nah, klik continue. Nah, di sini Anda sudah kita bahas ya, Anda bisa membidik audiens bukan di sini, tapi Anda sudah membuat melalui Audience Insight. Nah, ini klik New Audience. Ini Audience Insight yang sudah Anda buat ini di mana nih? Anda akan membidik siapa? Nih di sini klik aja. Misalnya audiens hot laki-laki ya. Kita akan membidik mereka. Atau kita bisa membidik berdasarkan custom audience ya. Kita akan membidik mereka yang sudah terekam di custom audience di sini ya, terekam di pixel hot glass ya, atau bahkan kita mengiklankan mereka yang sudah lookalike ya. Lookalike ya, kita mencari lookalike. Nah, lookalike di sini lookalike hot glass nih 1.700.000-an size-nya ya, sebanyak 1.700.000 orang. Nah, kita akan membidik mereka ya. Ntar kita ulangi lagi. Kita akan boost your post. Nah, kita akan postingan iklan ntar sebentar. Refresh dulu ya. Kita akan masuk ke halaman seperti ini. Oke, Anda akan memilih Boost Your Post alias PPE atau Post Page Engagement ya. Jadi kita akan membayar engagement postingan ya. Nah, akan klik Boost Your Post, kemudian Anda pilih di sini ya postingan misalnya yang hot class, postingan yang mana Anda pilih. Misalnya Anda mau iklankan postingan yang ini misalnya. Oke. Ini paid post kacamata elang misalnya. Oke. Nah, ini akan masuk ke halaman seperti ini. Kalau Anda akan membidik yang sudah dibuat melalui Audience Insight, Anda tinggal ke sini aja. Ya, jadi Anda nggak perlu membuat lagi di halaman sini, tapi Anda sudah membuat melalui Audience Insight. Ya, klik di sini. Atau Anda akan membidik mereka yang sudah terekam pixel ya. Di sini Anda tinggal pilih mana ya, pixel hot glass atau yang sudah terekam oleh lookalike ya, bukan terekam, yang sudah Anda buat melalui lookalike ya, lookalike pixel atau lookalike liker fans page ya. Lookalike itu kemiripan ya,
similar ya, orang-orang yang kemiripan dengan data yang kita punya. Misalnya kita akan lookalike hot glass. Oke, nah ini ada audiensnya sebanyak 1,7 juta orang. Kemudian kita ini bisa lebih spesifik lagi, usianya dipersempit, misalnya usia 20 sampai usia 35 bisa. Ya, dari 1,7 juta orang ini kita akan membidik usia 20 sampai 35 ya. Kemudian dia akan berubah menjadi 1,2 juta nih people-nya. Karena kita rubah lebih spesifik lagi. Nah, kemudian ini bahasanya boleh ditinggalkan aja. Nah, kemudian kita akan membidik. Nah, yang lainnya ini adalah placement. Ini placement itu artinya kita akan memunculkan iklan kita di mana ya, di mobile newsfeed, itu di mobile, di HP, di timeline HP. Di Instagram kita juga bisa membuat postingan ini muncul di Instagram ya. Ya kalau Anda iklan Instagram tuh begini caranya. Nah, kemudian desktop newsfeed. Nah, ini di sini. Ya, desktop right column ini desktop newsfeed itu akan muncul di newsfeed atau timeline laptop ya. Kalau dia buka di laptop, di PC itu akan muncul di sini. Kalau desktop right column itu iklan yang muncul ya di sebelah kanan ini ya. Saran saya di setiap kali iklan itu placementnya jangan lebih dari 2 atau 3 ya. Maksimal 3 lah. Dan saya biasanya hanya memunculkan mobile newsfeed dan desktop newsfeed ya. Kecuali iklan-iklan yang kecil. Ya mungkin hanya desktop right column saja, yang lain enggak. Ya, nah saya biasanya desktop mobile newsfeed sama desktop newsfeed. Oke. Atau boleh sama desktop right column, nah, maksimal 3. Kenapa? Nah, ini Instagram kenapa nggak diklik ya? Khusus ya, sebaiknya kalau Anda buat iklan Instagram khusus saja, hanya untuk Instagram doang. Karena karakternya beda, gambarnya beda, kata-katanya juga harus beda ya. Karakter audiensnya beda. Oke. Nah, saran saya jadi Anda memilih placementnya jangan terlalu banyak ya, lebih bagus lagi hanya 2 saja. Kalau 3 juga boleh sih maksimal. Oke, kemudian selanjutnya ini budget. Nah, ini ada daily budget, itu artinya Anda mengeluarkan budget harian. Berapa budget harian Anda? Misalnya 20.000 ya, atau 10.000. Dan ini akan dipotong saldo Anda setiap hari ya, daily. 10.000, 10.000, 10.000, dan ini Facebook yang mengatur. Pokoknya sehari 10.000 deh. Ya, apakah dia per kliknya berapa kita nggak tahu. Yang penting ini Facebook mengatur pokoknya sehari 10.000. Nah, gitu ya. Atau sehari 50.000 bisa. Atau berapa, terserah. Nah, atau Anda bisa memilih lifetime budget. Ya, lifetime budget tuh misalnya Anda punya dana 1 juta atau punya dana 100.000. Untuk berapa? Untuk 3 hari, misalnya tanggal sekarang ini sampai tanggal, ini kelamaan sebulan, sampai tanggal 16. Ini kita untuk 3 hari, 100.000 untuk 3 hari. Nanti Facebook yang akan mengatur 100.000 ini untuk 3 hari iklannya, dioptimalkan oleh Facebook. Nah, paham ya? Ini jamnya juga Anda bisa memilih dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, oke, paham sampai sini ya? Anda tinggal klik aja. Nah, saya biasanya menggunakan daily budget ya. Oke, ini saya daily budget, run my ad set continuously starting today. Jadi advertisingnya atau ads-nya itu akan terus berjalan, continue, mulai dari hari ini. Kalau berhentinya gimana Om? Berhentinya tinggal di stop aja. Ya, kalau mau berhenti tinggal stop aja, tinggal di inaktif aja, tinggal di stop atau tinggal di pause ya. Nanti kita bisa iklan lagi, bisa tinggal dijalankan lagi. Ya, saya biasanya pakai daily budget. Nah, kemudian ini ada optimization for ad delivery, ada post engagement, ada impression, ada daily unique reach. Nah, ini artinya kalau Anda memilih post engagement, jadi intinya Facebook akan mengoptimalkan iklan kita yang penting banyak engagementnya, banyak like, comment, share ya. Nah, kalau yang impression, Facebook akan lebih mengoptimalkan mengirim iklan kita ke orang-orang supaya banyak yang lihat. Impression, itu impression banyak yang lihat doang. Mau dia like, comment, share terserah, yang penting banyak yang lihat doang. Nah, kalau copywritingnya bagus, kalau postingannya bagus, mungkin pakai ini juga bisa bagus karena pasti banyak yang like, comment, share ya. Nah, kalau enggak ya Anda bisa pakai post engagement. Jadi kita mengundang orang-orang yang like, comment, share begitu ya. Nah, kalau ini daily unique reach, ini artinya kita mengundang ya, Facebook mengoptimalkan iklan kita tiap hari itu unik reach. Jadi orangnya beda-beda tiap hari. Ya, bukan orang yang sama. Daily, jadi unique reach. Nah, kalau impression ini mungkin bisa orang yang sama ya, berkali-kali. Nah, ini kalau daily unique reach ini orangnya beda-beda, unik ya. Nah, kemudian saya biasanya pakai post engagement. Jadi kalau untuk PPA ini saya pakai post engagement. Kemudian nih kita bisa when you get charged, ini akan dibayar kalau ada
engagementnya atau impression ya per 1000 CPM ya, per 1000 impression itu dia kita akan bayar. Nah, saya biasanya pakai impression di sininya. Kemudian ya disesuaikan dengan yang ada di sini ya. Kemudian run ads all the time. Ini atau di schedule. Nah, kita bisa men-schedule. Bagaimana supaya bisa men-schedule iklan kita? Nah, caranya Anda harus menggunakan lifetime budget. Misalnya budgetnya 100.000 untuk 3 hari ini ya, untuk 3 hari, dan Anda bisa run ads on a schedule. Schedule-nya berapa aja? Misalnya jam hari Minggu ya, jam berapa? Nih harinya juga bisa dipilih. Ya, nih tinggal pilih jam-jamnya, tinggal di blok-blok aja oleh Anda, atau everyday ini bisa ya. Silahkan. Oke. Nah, tapi saya biasanya pakai daily budget. Anda boleh sesuaikan dengan jadwal target market Anda ini main Facebook jam berapa aja, Anda boleh ya, tapi harus pakai lifetime budget. Kemudian klik ini ad set name-nya, kita bikin aja misalnya ad set pixel ya, pixel hot glass. Ini artinya kita membidik ad set yang membidik look like, sorry. Di sininya ad set look like hot glass. Look like hot glass. Jadi kita akan membidik ini orang-orang yang sudah kita look like ya, similar ya, mirip-mirip. Kemudian klik continue. Nah, di sini ada tinggal ini tampilan di desktop ya, di desktop newsfeed ya, di laptop atau di PC akan seperti ini kurang lebih. Ya, ini akan sesuai dengan tampilan di fanpage yang kita buat. Nah, ini mobile newsfeed nih kayak gini ya, di HP ya. Ini kalau di desktop right column nih kayak gini. Ini karena beda kan. Jadi kalau Anda membuat desktop right column ya beda lagi, gambarnya dibuat beda lagi. Jadi saya biasanya nggak pakai ini. Hanya dua, mobile dan newsfeed saja. Desktop dan mobile saja. Oke. Nah, ini Anda bisa tracking all conversion ya, bisa men-track ya bagaimana mereka bergerak ya, atau do not track conversion. Nah, habis itu klik place order ya, nanti dia akan berjalan, nanti di review dulu sama bagian tim Facebook apakah di approve atau enggak ya, nanti akan muncul pemberitahuannya. Kalau approve dia akan jalan, kalau tidak di approve ya, disapprove itu pasti ditolak. Nanti lihat kenapa ditolaknya, alasannya apakah gambarnya kebanyakan teks atau teks di sininya mengklaim sesuatu yang belum tentu. Nah, itu juga pasti ditolak. Oke. Nah, ini sampai sini ya penjelasan saya tentang iklan PPE. Jadi intinya iklan PPE ini adalah mengiklankan postingan Anda supaya banyak yang like, komen, dan share. Nah, ini tujuannya dua, bisa membangun awareness atau membangun sales. Nah, bagaimana apakah ini bagus? Nah, coba kita lihat ya ke fanpage saya. Nah, kalau Anda mencari sales ya, Anda bisa juga sebenarnya kita lihat pakai fanpage saya ini. Ini fanpage yang ini. Anda bisa mengiklankan PPE. Ini saya juga pakai PPE, iklan yang kelas nih. Mungkin Anda pernah kemarin terbidik oleh iklan ini. Ini saya juga menggunakan PPE, dan dari sini saya modal cuma Rp900.000 dan pendaftar dari iklan saja itu lebih dari 200 orang. Bukan enggak 150, sorry, 150-an orang ya. Dari iklan di sini saja, karena saya nggak membuat postingan-postingan lain ya, karena saya kemarin nggak bikin postingan di Facebook personal. Jadi saya lebih pakai iklan. Saya pengen tahu dampak dari iklan bagaimana. Nah, saya mengiklankan ini ya, PPE yang like-nya 3.800, yang share-nya 56 orang, yang komennya lumayan banyak. Mungkin Anda juga terbidik oleh iklan ini. Nah, ini saya menggunakan iklan PPE. Anda perhatikan gambarnya, saya menggunakan gambar yang mencolok ya, ini karena visual ya. Ya, salah satu keberhasilan kunci iklan itu pertama visual. Ini visualnya pakai warna merah dan ada kata-kata 100 juta pertama dari toko online mau, dan ini kecil, nggak lebih dari 20% teks. Kemudian ada gambar ini orang ya. Orang yang bikin penasaran, warna merah. Jadi orang lagi scroll timeline, tahu-tahu ada baca ini karena merah mencolok ya, dia penasaran, dia akan pengen berhenti. Kemudian headline-nya juga ya, ini clickbait ya. Clickbait itu yang mengundang orang supaya mau mengklik ya. Ini headline-nya 100 juta pertama dari toko online, nanya, silahkan baca terus. Nah, kemudian dibaca sama orang. Nah, ini mengundang orang, ini bisa terjadi sales ya. Kenapa? Karena ini di dalamnya saya membuat storytelling dan ujung-ujungnya menawarkan kelas. Nih, kita menawarkan kelas di sini, dan yang klik dari sini itu lebih dari 3.000 orang. 3.000 4.000 orang lah, 3.000 orang kalau nggak salah. 3.000 orang yang mengklik website ini ya. Dan
Ya, 2000 atau 3000 saya lupa, ntar kita lihat datanya ya. Nah, ini saya membuat storytelling di sini. Jadi, apakah menggunakan PPE bisa meningkatkan sales? Bisa, asalkan kalimatnya, copywritingnya benar-benar menggiring orang supaya mau membeli dan fokus penawarannya. Saya penawarannya fokus untuk membuat kelas. Di sini call to actionnya saya tempelin di atas ya. Testimoni cek di sini, kemudian lihat bonusnya cek di sini. Sama nih linknya semua sama ke situ semua. Apa saja materinya klik di sini, bagaimana daftarnya klik di sini. Nah, oke. Ini call to actionnya saya disusun banyak. Dan ini saya susun dengan copywriting yang membuat orang tuh jadi pengen daftar gitu ya. Jadi storytelling dulu, berbagi dulu bagaimana caranya supaya 100 juta. Nih saya bagi, kemudian di bawahnya untuk lebih jelas Anda bisa ikut kelas. Nah, ini mungkin ada terbidik sama iklan ini kemarin ya. Salah satunya dengan begitu caranya. Ini yang komen banyak banget dan yang daftar gara-gara ini banyak ya. Mungkin lebih dari 100 ya, saya lupa datanya. Rata-rata 150-an lah. Ya Anda hitung aja, kalaupun hanya 100 orang yang daftar dari iklan ini, 100 kali ya harga daftar kelas berapa, hitung saja berapa, dan ini modal cuma Rp900.000 saja. Iklan ini ya, dari hari pertama sampai hari akhir, dan saya nggak nama-nama lagi, di stop ya. Itu hanya itu hitung kecilnya ya, cuma 100 peserta. Tapi yang ternyata kan Anda tahu sendiri, pendaftar kelas 500 orang. Ya memang itu digabung dari email, dari Facebook postingan saya, dan dari postingan fanpage ini ya. Oke, sekian dulu dari saya. Intinya begitu. Jadi kalau Anda harus tahu tujuannya dulu, apakah ini akan meningkatkan awareness atau sales ya. Kalau awareness yang cukup dengan seperti begini. Ya, seperti yang hot glass ini. Nah, ini awareness, saya sedang membangun awareness, saya membagikan giveaway ya, membagikan kacamata. Nah, saya ini misalkan PPE, ini saya dibuat album karena ini juga membuat penasaran orang ya, fotonya banyak tapi fotonya sama semua, produk yang ini semua ya. Saya membagikan gratis kacamata. Ini tujuannya membangun awareness, tidak ke sales. Yang penting banyak orang yang tahu dulu bahwa oh ini ada kacamata hot glass dari Indonesia, dari kayu gitu ya. Saya membagikan dengan lead magnetnya atau pemicunya adalah gratis kacamata ini, sehingga ini banyak orang yang, ini ada 1000-an nih, banyak orang yang mulai mulai aware, oh ini ada produk ini, oh ini produk ini ya. Baru kemudian saya akan setelah 3 kali membuat aware begini, baru saya akan membuat iklan sales ya, yang berujung ke penjualan. Nah begitu ya. Nah, ini juga saya pernah membuat iklan PPE juga, iklan postingan ini. Nah, postingan yang ini nih, sebentar. Nah, saya pernah mengiklankan. Nah, ini postingan ini. Tapi ini konversinya nggak terlalu tinggi ya, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena copywritingnya ini terlalu terang-terangan, dan juga copywritingnya ya kurang ini ya, kurang pas ya. Ini ya. Jadi PPE itu kalau pengen terjadi sales ya, copywritingnya harus bagus, visualnya juga harus bagus ya. Dan targetnya, audiensnya harus pas ya. Bahkan ada juga nih kalau misalnya ini copywritingnya nggak terlalu bagus, sebenarnya dia cuman nawarin produk langsung ya, diskon, atau dia langsung nawarin produk aja, biasa-biasa aja copywritingnya, tapi foto produknya benar-benar menggoda, itu bisa membuat sales juga, terjadi sales ya. Yang jelas ini harus jelas call to actionnya, dia kalau order klik kemana, apakah dia klik sesuatu atau dia kontak ke BBM, line ad, atau kemana, nih harus jelas ya. Banyak teman-teman saya juga atau alumni juga yang salesnya tinggi gara-gara PPE ini ya. Oke, jadi Om, apakah PPE ini bagus? Ya bagus, asal fotonya harus benar-benar bagus, dan biasanya saya pakai album begini ya, pakai foto yang banyak ya. Kemudian copywriting harus bagus, dan penawarannya dan CTA-nya harus bagus ya, sesuai dengan kunci keberhasilan iklan ya. Tapi tidak menggiring ya, tidak mengoptimalkan orang supaya menggiring website kita ya. Oke, tapi kalau call to action-nya hanya bisa ini kan kayak saya out call to action-nya 2 ya, klik di sini atau line ad and ID, ini jadi 2. Nah, kalau yang Fahmi Hakim ini di iklan yang kelas, saya cukup fokus call to action-nya ya. Jadi ini meningkatkan traffic website ya. Nah, di sini untuk daftar ya, orang hanya bisa mengklik link ini ya. Nah, cek bonusnya apa di sini, klik di sini. Nah, jadi ini mengarahkan orang supaya masuk ke website. Ya, jadi tergantung CTA sih sebenarnya. Oke, semoga paham ya. Silakan praktek sebanyak-banyaknya. Dan oh ya, satu lagi, sorry. Biasanya gambar satu begini
juga bagus asal mencolok begini. Atau kalau produk yang kayak hot glass gini, produk-produk fashion, saya biasanya pakai foto lebih dari satu, ya. Eh, Dua, tiga, empat gitu ya. Produk kecantikan juga sama, ya gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan praktek sebanyak-banyaknya. Ketemu lagi dengan saya di modul berikutnya, dan selamat bertualang. Dan ini Anda harus menemukan pola sendiri, Anda berlatih, dan sehingga nanti akan menjadi apa ya? Anda akan punya jam terbang, yang Anda akan tahu sendiri. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Oke, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.